วกมึงไปจนกว่าตาย Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mr. Ginting. Masih melanjutkan cerita film yang kemarin. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang suka pakai WP gratis dan hanya bermodalkan membeli teh manis, saya sarankan kalian untuk datang berbondong-bondong ke warung Uyung. Tanpa banyak acapruk, kita langsung saja let's kuy canyon ke videonya. Di sisi lain, Ibu Susi sudah berada di rumah nyata yang sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka. Kemudian, Ibu Susi dihampiri oleh Kim dan yang lainnya yang telah selesai berenang. Dan mereka pun mengajak makan malam bersama Ibu Susi. Akan tetapi Ibu Susi menolak ajakan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Kim yang sedang ingin memberi makan untuk si kucing yang lari ke rumah nenek nyata. Saat mendekat dan akan meletakkan makanan untuk si kucing, dan alangkah kagetnya Kim saat pintu terbuka. Kim melihat nenek nyata yang sedang memakan kucingnya sendiri. Lalu kemudian Tak dan yang lainnya yang mendengarkan jeritan Kim datang menghampiri Kim. Tak yang melihat itu pun melarang dan membawa neneknya untuk tidur. Akan tetapi si nenek berkata, "Aing lapar, sia teu paduli ka aing." Dan kejadian itu pun membuat mereka shock, sehingga mereka memutuskan berdoa sebelum makan malam. Sementara itu, Ibu Susi sudah mempersiapkan sebuah ritual di mana ia mengeluarkan mayat-mayat yang telah dibunuhnya, termasuk dukun yang telah menyantet si Sohu. Kemudian, mayat itu pun ditempeli foto Ko, Por, dan Ter. Mayat-mayat tersebut sebagai pelantara untuk menyantet mereka. Dan di waktu bersamaan, Kim dan yang lainnya yang sedang makan malam, kemudian Ko tersedak makanan tersebut. Di sini, Ko memuntahkan kuku dan disusuli oleh yang lainnya yang memuntahkan bola mata, lidah, dan alangkah kagetnya mereka. Ternyata yang dimakan oleh mereka itu bukan soto ayam atau gulai, tetapi bagian tubuh Nut. Setelah mereka mengetahui bahwa Nut telah dibunuh oleh Bu Susi, mereka pun memutuskan untuk mencari Bu Susi. Namun, tiba-tiba Kim seperti kesurupan dan seperti ada yang menuntunnya untuk mengambil sebuah handycam di lemari. Setelah sadar, Kim dan yang lainnya pun melihat isi video, di mana isi video tersebut memperlihatkan Ibu Susi yang sedang memakan si dukun dan langsung memukul orang yang memvideonya. Di waktu yang bersamaan juga, Bu Susi sudah meletakkan 3 mayat tersebut dengan rapi, seperti guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Lalu, ia mengiris tangannya sendiri hingga berdarah, kemudian darahnya diusapi ke mayat yang ditempeli fotonya Ter. Dan seketika itu pun Ter dihantui langsung oleh 3 mayat tadi. Karena Ter ketakutan, namun yang lainnya tidak melihat apa yang dilihat Ter, mereka pun langsung memutuskan untuk pergi dari rumah nyata. Namun, bukannya film namanya kalau tidak ada sesuatu yang kebetulan, guys. Terlihat dari kejauhan, ada seorang lelaki yang sedang menaiki perahu. Namun, saat akan mendekat, lelaki tersebut seperti melihat ada perempuan di pinggir sungai. Dan saat akan melihat lagi ke depan, sehingga perahu tersebut hampir menabrak mereka. Akan tetapi Kim jatuh dan tenggelam di sungai. Saat tenggelam, Kim diperlihatkan di mana Mr. Pengawet sedang diikat di kursi oleh Ibu Susi, sedangkan nenek nyata ternyata sudah meninggal.
Lalu Kim juga melihat Mister Pengawet yang sedang dicabuti kuku kakinya oleh Bu Susi. Sehingga Mister Pengawet tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan diperlakukan seperti itu oleh Bu Susi. Kim yang telah diselamatkan oleh Ta langsung menunjukkan letak pistol yang dimana dipakai bunuh diri oleh Mister Pengawet. Saat Kim menjelaskan di mana ia mengetahui hal tersebut kepada teman-temannya, terlihat oleh mereka tutup kunci yang bergerak dengan sendirinya. Dan saat dibuka, alangkah kagetnya mereka, ternyata isi dari kunci tersebut adalah Mister Pengawet. Setelah itu, mereka pun dikagetkan lagi dengan melihat seluruh ruangan yang bergetar dengan sendirinya. Entahlah, mungkinkah itu setan yang sedang melakukan pengecerotan? Saya pun tidak tahu, yang jelas akan terjawab nanti di akhir cerita. Kemudian Ter, yang masih dalam pengaruh Genjutsu, melihat sosok setan tersebut. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat suci. Di sisi lain, Bu Susi sedang meminta kepada 3 mayat tersebut untuk mengakui siapa dalang dari penyebar video viralnya. Lalu, kemudian Bu Susi memasukkan seekor toke yang sudah dimantrai kepada mayat yang ditempeli potoko. Dan pada saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba Ter seperti keusap koro dan kesurupan. Ko yang melihat bahwa itu bukan Ter lagi, berniat untuk membunuh Ter. Akan tetapi pada saat Ko akan menembak, tiba-tiba Ko Adu Regeng merasa kesakitan. Dan Ko pun mengeluarkan toke di sekujur tubuhnya. Lanjut cerita, Por meminta Kim untuk menjaga Ter. Sementara itu, Por dan Ta memutuskan untuk mencari dan membunuh Bu Susi. Kemudian, Ter yang sedang bersama Kim kembali melihat hantu di sekitarnya. Saking takutnya, Ter pun langsung lari kocar-kacir. Hingga saat Kim mengejarnya, Kim malah tikosewat dan jatuh ke sungai. Dan diselamatkan oleh Ta. Sementara itu, Por yang ditinggalkan oleh Ta dihantui oleh sosok Bu Susi. Di sisi lain, Kim yang sedang terluka meminta Ta untuk mencari Por. Dan di waktu bersamaan tiba-tiba Ter ngebedega ada di hadapan Kim. Ter yang masih dalam pengaruh Genjutsu memilih untuk mengakhiri penderitaannya di hadapan Kim. Sehingga Ter yang tidak bisa melihat langsung dikecemplung digorobas masuk ke dalam minyak panas. Lalu kemudian Por yang berhasil kabur dari sosok Bu Susi melihat Kim yang sedang menangisi Ter. Namun saat menenangkan Kim, tiba-tiba dalam penglihatan Por, Kim seperti sosok Bu Susi. Sehingga Por pun langsung menodongkan pistol dan melepaskan tembakannya kepada Kim. Akan tetapi Kim berhasil diselamatkan oleh Ta. Ta yang melihat bahwa Por sudah dalam keadaan selang-seling, linglung dan tidak eling, Ta dan Kim pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Por. Setelah itu, Por yang telah ditinggalkan oleh mereka berdua terus dihantui oleh sihir Bu Susi. Saat Por terjatuh, Por disiksa dan disuruh mengakui semua kesalahannya kepada Bu Susi. Dan akhirnya Por pun mengakui bahwa ia telah meminta bantuan seorang dukun untuk mendapatkan cintanya Bu Susi.
Lalu, Por juga mengakui bahwa dalang dari semua itu dia lakukan karena dia cemburu melihat Bu Susi dan si Sohu yang telah berpacaran. Dan Por juga mengakui bahwa yang telah menyantet Bu Susi adalah dirinya. Sehingga, agar bisa terlepas dari santet, Bu Susi terpaksa harus membunuh dan memakan daging dukun yang telah menyantetnya. Lalu, Bu Susi pun mendapatkan kekuatan dari dukun tersebut. Saat Por mengakui semua kesalahannya kepada Bu Susi, terlihat olehnya yang di hadapannya bukan lagi sosok Bu Susi, melainkan sosok Kim Danta. Kim Danta yang tadinya ingin menolong Por karena pengakuan Por yang menyebabkan semua teman-temannya mati, Kim Danta pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Por. Lanjut cerita, saat Kim Danta sedang beristirahat, tiba-tiba dikagetkan dengan suara Heng Pun yang berada di dalam tasnya Nut. Dan ternyata itu adalah telepon dari pamannya Nut yang sedang menunggu di stasiun kereta api. Sehingga pamannya yang mendengar kabar tersebut dari Kim langsung melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi, di sisi lain Por sudah dibawa oleh Bu Susi ke suatu tempat, dan di situ Por disiksa dengan cara yang sangat sadis. Dan saat polisi datang pun, Bu Susi langsung membunuh Por dengan cara mengebor kepalanya Por. Singkat cerita, Kim sudah berada di rumah sakit. Di situ ada Ta yang selalu always menemani Kim. Dan saat Kim melihat televisi, alangkah kagetnya Kim melihat berita yang memberitakan bahwa telah menemukan mayat Ta di dalam sungai. Dan seketika itu pun Kim teringat dengan supir perahu dan penjaga kuil yang melihat mereka dengan tatapan aneh. Lalu Ta juga mengatakan bahwa yang menuntun Kim untuk mengambil sebuah handycam di lemari adalah dirinya. Dan Ta juga mengatakan bahwa neneknya Ta dikurung di ruangan, sehingga neneknya Ta mati kelaparan. Kemudian, Kim yang shock dengan semua apa yang terjadi kepada dirinya, Kim pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan disitulah Kim teringat juga bahwa dia pernah meminta bantuan seorang dukun untuk mendapatkan cinta nyata. Dan si dukun pun pernah berkata bahwa ia akan mengikutimu sampai cepetenelai alias mati. Dan Jang Mamat pun harus memakan tomat. Dan filmnya pun tamat. Untuk hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, silahkan untuk tulis pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang selalu always dan jangan pernah never untuk selalu stay on di channel ini. Yuk ah.